Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Istiqomah. Untuk melengkapi nilai ujian akhir semester di mata kuliah kajian dan aplikasi ergonomi, saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Analisis Beban Kerja dan Kelelahan Kerja pada Pekerja di PT Cahaya Indonesia Tbk Pontianak. Dengan menggunakan kuesioner KAUPK 2. Disusun oleh saya sendiri, Umi Istiqomah. Di bab 1 ada pendahuluan, yaitu salah satu faktor penyebab utama kecelakaan kerja yang disebabkan oleh manusia adalah kelelahan kerja. Data dari ILO yang menunjukkan bahwa hampir setiap tahun sebanyak 2 juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan. Peneliti tersebut menyatakan dari 58 1.155 sampel, sekitar 18.828 sampel menderita kelelahan, yaitu sekitar 32,8% dari keseluruhan sampel peneliti, yaitu Baiduri tahun 2008. Kelelahan merupakan masalah yang harus mendapat perhatian semua jenis pekerjaan, baik formal dan informal. Menimbulkan kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah kesalahan kerja. Menurunnya kinerja sama artinya dengan menurunnya produktivitas kerja. Apabila tingkat produktivitas seorang tenaga kerja terganggu yang disebabkan oleh faktor kelelahan fisik maupun psikis, maka akibat yang ada akan 3 timbulnya dirasakan oleh perusahaan berupa penurunan produktivitas perusahaan. Pada dasarnya, produktivitas dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu beban kerja, berhubungan dengan beban fisik, mental, maupun sosial yang mempengaruhi tenaga kerja. Sedangkan kapasitas kerja berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan pada waktu tertentu. Beban tambahan akibat lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, dan faktor yang pada tenaga kerja sendiri yang meliputi faktor biologi, fisiologi, dan psikologi. Menurut Maizuddin A. 2013. Penyebab kelelahan pada tenaga kerja sangat bervariasi. Menurut Granjem dalam Tarwaka dan kawan-kawan tahun 2004 menyebut penyebab kelelahan diantaranya intensitas dan lamanya kerja fisik dan mental di lingkungan kerja yang tidak kondusif seperti iklim, penerangan, kebisingan, dan getaran circadian ritme, problem fisik seperti tanggung jawab, kekhawatiran konflik, kenyerian, dan kondisi kesehatan dan nutrisi. Apabila kelelahan ini berlangsung terus-menerus, dampaknya akan sangat buruk terhadap prestasi kerja seorang karyawan. Angka absensitas akan sangat tinggi dan lambat, menurunkan produktivitas perusahaan yang pada gilirannya akan menghambat tercapainya target atau tujuan dari perusahaan. Gambaran umum lokasi praktikum. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak di Jalan Katulistiwa KM43 Batu Layang Pontianak dengan kode pos 78244 Kalimantan Barat. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak nabati, refinery, blends, dan deodorant palm oil atau RBDOL dalam bentuk curah yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI pada tahun 2008. Lokasi pabrik terletak di Kota Pontianak, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, tepat berada di pinggiran Sungai Kapuas, tempat mayoritas kegiatan operasional berlangsung. Wilmar Group merupakan perusahaan minyak sawit swasta terbesar di dunia. Wilmar Group listing di Bursa Efek Singapura sejak tahun 1901 sebagai perusahaan multinasional. Wilmar berpusat di Singapura yang mencakup area operasi di Asia, Eropa, dan Afrika. Untuk di Indonesia sendiri, kami
PT Wilmar berkantor pusat di Medan. Namun demikian PT Wilmar mempunyai beberapa kantor cabang yang cukup besar, dan salah satunya berkantor di Jakarta. Sebagai pengelolaan bisnis kelapa sawit dan turunnya di Indonesia, Wilmar dibagi dalam 2 divisi besar, yaitu Wilmar Fashion dan Wilmar Industri. Adapun kapasitasnya di sini mewakili Wilmar Industri yang mencakup pengolahan CPO, olein atau minyak goreng, vertis pupuk, biodesil, dan industri oleochemical turunan dari kelapa sawit lainnya. Untuk di Indonesia, produk ini yang dikenal di pasaran salah satunya adalah minyak goreng Sania dan Fortune. PT Wilmar Group ini juga tercatat sebagai salah satu konglomerasi perkebunan minyak kelapa sawit terbesar dan terluas di Indonesia. Wilmar Group juga menjadi salah satu grup yang terintegrasi paling luas, mulai dari pabrik minyak sawit sampai pabrik sabun, dan 56 sampai saat ini produk-produk yang diedar di beberapa negeri. Penjualannya selalu meningkat di setiap tahunnya. Adapun macam-macam hasil olahan PT Wilmar Group adalah cooking oil, yaitu terdiri dari Sania, Fortune, Firma, Kunci Mas, Mitra, Masku, Bis Oil. Yang kedua, margarin, yaitu Firma, Palm Bomb, Palmfit, Menara, Mitra Spesial, dan Pusaka. Yang ketiga, shortening, yaitu Palmvita, Palmvita Gold, Pusaka, Mitra, Menara, Delisio. Yang keempat, Specially Fast, yaitu Delisio, Delicor. Dan yang terakhir, Frying Fast, yaitu Good Fry, Frying Fast, Butter Oil, Subtide, Good Fry, Palm Bomb, Palmfit Gold. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu ada head unit, yang kedua deputy head unit, yang ketiga coordinator engineering, dan yang selanjutnya disusul oleh forcing, solvent, plan, forcing, FA, PGA, project, MTC, UTUC, PKC, refinery, trading, QC, OPS, dan EHS. Gambaran proses kerja yang pertama yaitu, di sini saya mengambil 5 proses kerja yang terdiri dari palm kernel crushing atau PKC. Minyak ini sawit palm kernel oil atau PKO merupakan salah satu minyak yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit selain CPO. Minyak inti sawit diperoleh dari biji di dalam buah kelapa sawit yang disebut inti sawit. Palm kernel atau PK, biasanya PKO lebih banyak digunakan untuk industri oleh minyak. PT Wilmar Cahaya Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi minyak inti sawit PKO. Purchasing Plant atau Departemen PKC adalah salah satu unit pengolahan PT SAP yang mengelola inti sawit untuk menghasilkan minyak inti sawit atau PKO sebagai produk utama dan bangkil kelapa sawit atau PKM sebagai produk sampingannya. Palm kernel oil atau PKO diperoleh dari inti sawit. Proses pembuatan minyak inti sawit atau PKO hampers sama dengan pembuatan minyak kedelai, sama-sama menghasilkan minyak dan mil atau bungkil atau ampas. Inti sawit dipisahkan dari daging, buah, dan tempurungnya, serta telah dikeringkan untuk mengeluarkan minyaknya. Inti sawit di-press dan mesin press. Pengelolaan palm kernel oil PKO akan sedikit rumit. Hal ini tergantung penggunaan PKO lebih lanjut. Beberapa pengelolaan PKO diantaranya Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI tahun 2001. Yang pertama dimurnikan atau refined untuk pembuatan margarin, confectioneries, pale milk, dan es krim. Yang kedua dipisahkan atau split dalam pembuatan oleochemical. Yang ketiga dimurnikan atau refined dan dihidrogenasi hidrogen dalam pembuatan
confection, coffee, white leather, and lain sebagainya. Yang keempat, digranulasi atau fraction dan dimurnikan refine menjadi palm kernel oil dalam pembuatan confectionery paste atau membuat palm kernel dan dalam pembuatan margarin. Yang kedua yaitu refinery. Refinery merupakan unit pengolahan awal CPO agar menjadi RBDPO. Tujuan utama dilakukan proses refinery adalah untuk mengurangi atau menghilangkan pengotoran yang larut mempunyai tidak larut maupun tidak larut yang berada di dalam CPO seperti serat, air, dan komponen-komponen tak larut minyak, asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA, fosfolipid, logam berat, produk oksidasi, dan komponen-komponen penyebab bau dengan menggunakan 3 tahapan proses yaitu degumming, batching, deodorant, sehingga nantinya akan dihasilkan kualitas produk RBDPO atau Rapid Blends Deodorant Palm Oil yang sesuai dengan sertifikasi yang diinginkan menurut Gibbon tahun 2012. QC atau Quality Control. Quality Control adalah proses pengecekan dan pengujian yang dilakukan untuk mengukur serta memastikan kualitas produk telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Quality Control berperan dalam proses testing di mana memiliki peran penting untuk melakukan pengujian produk. Fungsi dari Quality Control yaitu pertama melakukan monitoring dan pengecekan pada proses produksi hingga menjadi produk yang siap dipasarkan. Yang kedua, mengaudit dan meluluskan produk aplikasi. Yang ketiga, memastikan setiap produk atau jasa telah dirancang sudah memenuhi syarat dan standarisasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan atau organisasi. Yang keempat, membuat laporan berupa catatan harian mengenai beberapa hal penting dalam proses validasi beberapa fitur aplikasi. Dan yang kelima, membantu tugas yang diberikan oleh supervisor quality control untuk mempercepat proses deployment aplikasi. Yang keempat ada CPC atau Consumer Pack adalah area pengemasan minyak olein atau minyak goreng dalam bentuk kemasan siap diedarkan ke pasar. Dan yang terakhir ada utility. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak memiliki unit cogen plant atau boiler, departemen utility yang menciptakan uap atau steam yang digunakan sebagai bahan bakar dalam proses produksi. Utility area power plant karena kami karena PT Wilmar Tbk Cahaya Indonesia tidak sepenuhnya memakai power dari PLN. Yang kedua ada bab 2 dengan isi karakteristik sampel penelitian, yaitu populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2016, populasi dalam penelitian ini adalah pekerja di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Sampel penelitian ini adalah pekerja di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling yaitu teknik cluster random sampling. Sugiono tahun 2013/2118 menyatakan teknik cluster random sampling adalah teknik pengambilan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, menentukan objek yang dijadikan penelitian pada pekerja di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak yang terpilih dilakukan secara acak. Peneliti menetapkan sampel sebanyak 15 responden orang pekerja di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak.
Selanjutnya yaitu tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Metode pengumpulan data ditentukan pula oleh pemecah masalah yang ingin dicapai. Jadi pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Penggunaan teknik pengumpulan data sifatnya lebih disesuaikan dengan analisis data, kebutuhan dan kemampuan peneliti, oleh karena itu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Metode pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama dengan penetapan sampel atau responden yang akan diambil datanya. Yang kedua, melakukan pengisian kuesioner mengenai kelelahan kerja menggunakan kuesioner KAUPK2, dan yang terakhir mengambil foto untuk dokumentasi kepada pekerja di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak saat pengisian kuesioner. Hasil pengukuran yaitu karakteristik responden. Karakteristik responden yang diteliti meliputi umur, jenis kelamin, status kawin, masa kerja, dan kelelahan kerja pada 15 pekerja di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak. Yaitu pertama, umur. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik umur, responden didapatkan hasil sebagai menunjukkan bahwa umur responden 20 sampai 24 tahun sebanyak 1 atau 6,7% responden. Yang kedua 25 sampai 34 tahun sebanyak 7 atau 46,7 responden. Selanjutnya 35 sampai 44 tahun sebanyak 4 atau 26,7% responden. Dan yang terakhir 45 sampai 54 tahun sebanyak 3 atau 20% responden pada pekerja di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak. Yaitu kedua ada jenis kelamin yang menunjukkan karakteristik jenis kelamin responden, yaitu didapatkan jenis kelamin perempuan 1 yaitu 6,7 dan laki-laki 14 atau 93,3% responden. Status kawin di sini berdasarkan dari gambar menunjukkan bahwa status kawin responden yang kawin sebanyak 13 atau 86,7% responden, dan yang tidak kawin sebanyak 2 atau 13,3 responden dari 15 responden yang diberikan kuesioner. Yang selanjutnya yaitu masa kerja. Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa masa kerja responden kurang lebih dari 5 tahun sebanyak 3 orang atau 20%, 5 sampai 10 tahun yaitu 1 orang atau 6,7%, dan kurang lebih dari 10 tahun sebanyak 11 atau 73,3% responden pada pekerja di PT Wilmar. Yang terakhir yaitu kelelahan kerja. Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa kelelahan kerja yang dialami responden lelah sebanyak 5 atau 33% dan tidak lelah sebanyak 10 atau 66,7% responden. Di sini saya menggunakan untuk menyatakan lelah dan tidak lelahnya, di sini saya menggunakan dari 17 pertanyaan, jawaban tidak saya berikan skor 1 dari jumlah 17 sampai 20 skor ya yang sudah dijumlahkan. Dan tidak lelah dan yang lelah saya gunakan sebanyak 2 skor, yaitu 21 sampai 25 skor. Yang selanjutnya penilaian kelelahan kerja. Tingkat kelelahan berdasarkan KAUPK2 untuk mengukur tingkat stres berdasarkan perasaan kelelahan secara subjektif yang dialami pekerja di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak. Digunakan kuesioner awal ukur perasaan kelelahan kerja KAUPK2. Kuesioner ini terdiri dari 17 pertanyaan tentang keluhan subjektif yang dapat diderita oleh tenaga kerja. Penilaian diberikan oleh responden berupa skala 1 sampai 2 dengan rincian sebagai berikut: iya atau tidak. Berikut adalah lampiran karakteristik
Yang pertama itu merasa suka berpikir, menunjukkan bahwa suka berpikir, responden ya sebanyak 1 atau 6,7, dan responden menjawab tidak sebanyak 14 atau 93,3%. Yang kedua merasa lelah berbicara, dan keseluruhan dari responden menjawab tidak. Yang ketiga merasa gugup menghadapi sesuatu, berdasarkan dari hasil gambarnya menunjukkan bahwa sebanyak 1 orang menjawab ya atau 6,7%, dan 14 menjawab tidak atau 93,3%. Yang keempat, merasa tidak pernah berkonsultasi dalam menghadapi sesuatu. Berdasarkan hasil gambar di atas, menunjukkan bahwa yang menjawab ya sebanyak 1 dan yang menjawab tidak sebanyak 14. Selanjutnya, merasa tidak mempunyai perhatian terhadap sesuatu, yaitu menunjukkan bahwa yang menjawab ya sebanyak 2 atau 13,3% responden, dan tidak sebanyak 13 atau 86,7 responden. Cenderung lupa terhadap sesuatu. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa yang menjawab ya sebanyak 7 responden atau 46,7%, dan tidak sebanyak 8 atau 53,3% responden. Merasa kurang percaya diri, menunjukkan bahwa pernyataan tersebut keseluruhannya dari pekerja menjawab tidak. Merasa enggan menatap mata orang, berdasarkan hasil dari gambar atau tabel menunjukkan bahwa merasa enggan menatap mata orang dijawab sebanyak 5 atau 33,3% responden, dan tidak sebanyak 10 atau 66,7% responden yang menjawab tidak. Merasa enggan bekerja cekatan, keseluruhan dari pekerja menjawab tidak. Merasa tidak tenang dalam bekerja, keseluruhan dari pekerja menjawab tidak. Merasa lelah seluruh tubuh, responden menjawab ya sebanyak 5 atau 33% responden, dan tidak sebanyak 10 atau 66,7% responden. Merasa bertindak lamban. Di sini responden menjawab iya sebanyak 1 atau 6,7% responden, dan yang tidak yaitu sebanyak 14 responden atau 93,3%. Merasa tidak kuat lagi berjalan, keseluruhan menjawab tidak. Merasa sebelum bekerja sudah lelah, responden menjawab sebanyak keseluruhan itu tidak. Berdasarkan yang berikutnya, merasa daya pikir menurun, menunjukkan bahwa daya pikir menurun yang menjawab iya sebanyak 4 atau 26,7% responden, dan tidak sebanyak 11 atau 73,3% responden. Dan yang terakhir, merasa cemas terhadap sesuatu hal. Di sini keseluruhan responden menjawab tidak. Resiko pada proses kerja. Di sini yang pertama yaitu nama proses kerjanya yaitu pumpkin processing, yaitu PKC, yaitu area pengolahan awal inti karena menjadi minyak CPKO. Hazardnya itu potensi bahaya kimia, yaitu pajanan debu, di mana resikonya menghirup debu terlalu lama banyak dapat menimbulkan penyakit akibat kerja terhadap tenaga kerja disebut pneumokaniosis. Sumber hazardnya dapat dihasilkan oleh proses alami atau mekanis seperti pemecahan, penghalusan, dan penggilingan. Yang kedua yaitu potensi bahaya fisik, yaitu kebisingan, getaran, pencahayaan, suhu lingkungan. Kebisingan dengan pajanan terus-menerus dapat menyebabkan
sensasi suara gemuruh dan berdenging sehingga menyebabkan ketulian. Pajanan getaran dapat menyebabkan penyakit akibat kerja yaitu sindrom getaran tangan, lengan yang terdiri atas efek neurologis. Yang ketiga, pencahayaan yang kurang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja yaitu penglihatan yang kabur, kelelahan mata dengan berkurang kelelahan mata dengan berkurangnya daya dan efisiensi kerja mata, kelelahan mental keseluruhan, keluhan-keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala di sekitar mata. Yang keempat, suhu lingkungan yang melebihi ambang batas dapat menimbulkan efek fisik maupun psikis. Efek fisiknya adalah meningkatkan denyut jantung, mudah berkeringat, tidak seimbang kadar air dan garam dalam tubuh, dan perubahan aliran darah di kulit. Efek psikis adalah kemampuan kerja yang berkurang, mudah lelah, konsentrasi berkurang. Untuk sumber hazardnya di sini yaitu potensi bahaya suhu lingkungan yang panas disebabkan oleh temperatur mesin yang meningkat dikarenakan akan proses operasi terus-menerus. Uap panas mesin dan angin panas mesin berhubungan dengan desain sistem kerja yang aman dan efisien peralatan dan lingkungan kerja. Yang kedua ada refinery, area pengolahan lanjutan minyak CPO menjadi minyak olein atau goreng, ruang kerja yang bising, ketulian, dan kondisi lingkungan kerja fisik. Yang ketiga yaitu quality control, area pengecekan kualitas material yang akan diolah sebelum produk didistribusikan ke pihak luar. Bahaya hazardnya di sini yaitu bahaya biologis atau mikrobiologis, yang kedua bahaya kimia, dan yang ketiga bahaya fisik yang dapat menyebabkan keracunan, penyakit infeksi atau infestasi, misalnya E. coli, patogenik, listeria, monotones, Bacillus, Clostridium, virus hepatitis A. Yang kedua yaitu keracunan, yang ketiga masuknya kerikil plastik, serangga di bagian tubuh dan bagian tubuh seperti rambut. Disebabkannya yaitu oleh bakteri patogen, virus atau parasit. Yang kedua itu karena tertelannya toksin alami atau bahan kimia yang beracun. Yang ketiga karena tertelannya benda-benda asing yang seharusnya tidak boleh terdapat di dalam makanan. Yang keempat ada CPC atau consumer pack, yaitu area pengemasan minyak olein atau minyak goreng dalam bentukan kemasan siap edar. Faktor fisiknya itu meliputi suhu ruangan, ketidaknyamanan pekerja, suhu ruangan yang berlebihan. Yang kedua, faktor kimia meliputi debu dapat merusak saluran pernapasan pekerja dari kardus, misalnya saat packaging. Yang terakhir yaitu utility atau area power plant, yaitu terdapat hazard kebisingan yang menyebabkan ketulian, kondisi lingkungan kerja fisik. Dan selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan pada 15 pekerja di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak, dapat disimpulkan secara garis besar responden memiliki beban kerja yang normal dan dengan tingkat kelelahan yang sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban kerja tidak menjadi faktor utama terjadinya kelelahan yang dialami para pekerja PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak.
Institusi atau PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Pontianak juga perlu mengidentifikasi secara berkala karyawan mana yang memiliki risiko yang disebabkan oleh beban kerja yang mengarah pada timbulnya kelelahan yang berlebihan. Dan saran di sini yaitu bagi perusahaan perhitungan kelelahan kerja menunjukkan tidak adanya kelelahan yang berarti atau bisa disebut tidak ada permasalahan pada kelelahan kerja fisik pada seluruh karyawan dan berarti bahwa porsi kerja karyawan secara fisik sudah cukup baik, hingga perusahaan bisa mempertahankan sistem kerja secara fisik yang telah ada dengan terus memperhatikan selalu kondisi aktivitas fisik, lingkungan fisik, dan kondisi kesehatan seluruh karyawannya. Dan untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk bidang yang sama dengan memperluas jumlah sampel penelitian, jenis desain penelitian, dan variabel yang berbeda. Nah, berikutnya yaitu daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu lampiran atau foto dokumentasi responden yang saya ambil saat pengisian kuesioner. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.